Timnas Indonesia U22 memanggil kekuatan terbaik untuk berlaga di SEA Games 2025. Pemanggilan Ivar Jenner CS menjadi buktinya. Media Vietnam The Tao 247 yang merilis ulasan itu. Mereka memberi sorotan pada kekuatan Garuda Muda yang sudah merilis skuad final. Dalam skuad pilihan Indra Syafri, ada nama-nama seperti Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven, dan Mauro Zixtra. Selain itu ada juga gelandang andalan timnas senior era Shin Taeyong, Marcelino Ferdinand. Ivar Jenner dan Marcelino dijadwalkan bergabung dengan skuad timnas Indonesia U22 di Thailand pada hari ini. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang mengungkap hal itu. The Tao 247 menilai bahwa kombinasi pemain keturunan dan pemain muda potensial yang dimiliki Indonesia membuat skuad menjadi seimbang, dilengkapi dengan pemain yang berpengalaman. Indonesia akan menjalani pertandingan pertama melawan Filipina di Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, pada 8 Desember 2025. Laga itu akan kick-off pada pukul 18.00 WIB. Pada SEA Games 2023, Indonesia meraih emas. Pada pertandingan final, Indonesia menang atas Thailand 5-2 dalam pertandingan yang berlangsung sampai babak tambahan. Bisa mempertahankan medali emas Indonesia? Skuad Timnas Indonesia U22 SEA Games 2025 di Thailand sudah lengkap. Pelatih Garuda Muda Indra Syafri sudah move on dari absennya Marcelino Ferdinand. Marcelino batal bergabung Timnas U22 karena masalah cedera. Pemain AS Trencin itu akhirnya digantikan gelandang Persik Kediri Rifki Ray. Sedianya Marcelino datang menyusul ke Thailand bersama Ivar Jenner pada Rabu. Adapun skuad Timnas U22 berkekuatan 19 pemain yang berangkat dari Jakarta, kemudian disusul Dion Marks, Mauro Zixtra, Ivar Jenner, dan terakhir Rifki Ray yang menggantikan Marcelino. Per hari ini skuad kami sudah lengkap, 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 siang, kata Indra Syafri. Indonesia berstatus juara bertahan di SEA Games sepak bola putra. Pada edisi 2023, Indonesia menang atas Thailand pada partai final yang diwarnai drama perpanjangan waktu dan ribut-ribut antar ofisial pemain kedua tim. Ada perbedaan target dari Kemenpora dan PSSI terhadap kiprah Timnas U22 mendatang. Menpora Erick Thohir mau medali perak, sementara PSSI menegaskan ingin menjadi nomor 1 lagi. Adapun Indonesia masuk grup C bersama Filipina dan Myanmar. Laga pertama melawan Filipina akan digelar pada 8 Desember, lalu laga kontra Myanmar pada 12 Desember. PSSI melalui program naturalisasi pemain-pemain keturunan kemungkinan menambah lagi amunisi untuk Timnas Indonesia. Dia adalah Cyrus Margono, kiper 23 tahun yang punya keturunan Indonesia Amerika Serikat, sedang dipantau PSSI. Cyrus Margono sudah setahun lebih menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Namun kiper 23 tahun itu belum juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski demikian, Cyrus Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela Timnas Indonesia cepat atau lambat akan dipercaya akan datang. Diketahui, Cyrus Margono kini bermain di liga level tertinggi Kosovo. Sosok yang lahir di Amerika Serikat itu memperkuat KF Dugajini. Ia bisa menjadi aset besar untuk posisi kiper di Timnas Indonesia masa depan. Kabar Cyrus Margono yang berpeluang membela Timnas Indonesia mendapat sorotan dalam pemberitaan di negara Vietnam. Melalui laman Soha, Indonesia dianggap bisa bertambah kuat lagi dengan pemain-pemain keturunan, dan terkini adalah Cyrus Margono. Tampil bersama KF Dugajini di Liga Kosovo musim ini, Cyrus Margono memainkan total 10 pertandingan di semua kompetisi. Ia kebobolan 10 gol dan mencatat clean sheet 3 pertandingan. SEA Games 2025 yang berlangsung pada akhir tahun ini akan menjadi kesempatan bagi Cyrus Margono untuk membuktikan kemampuannya dan berkontribusi dalam memperkuat. Rumor besar tengah mengarah ke Timnas Indonesia. Sejumlah media Inggris membocorkan bahwa Giovanni van Bronckhorst masuk radar PSSI sebagai calon pelatih baru Garuda. Bahkan, Liverpool disebut sudah menyiapkan nama pengganti andai pria asal Belanda itu benar-benar menerima pinangan Indonesia. Langkah PSSI mengejar Van Bronckhorst bukan sekedar rumor, melainkan bagian dari proses yang memang sedang berlangsung menuju penunjukan pelatih baru Garuda. Ketua BGTN, Sumarji, memastikan proses seleksi pelatih Indonesia kini semakin mengerucut.
Ia menegaskan bahwa 2 nama terbaik akan dibawa ke rapat Exco. 2 pelatih akan kami pilih dulu untuk dibahas lebih detail. Tunggu saja, karena kami mencari yang terbaik, ujar Soemarji. Ia juga mengungkap bahwa Direktur Teknik PSSI Alexander Tsuers bersama 2 anggota Exco, Endri Erawan dan Muhammad, tengah berada di luar negeri untuk melakukan wawancara langsung dengan para kandidat. Setelah semua proses selesai, para calon pelatih akan diberi peringkat 1-5 sebelum diputuskan dalam rapat Exco. Dari sejumlah nama tersebut, 2 kandidat terkuat saat ini adalah Van Bronckhorst dan Hartman. Dengan rekam jejak juara di Eropa, pengalaman melatih kelas dunia serta kedekatan emosional dengan Indonesia, Van Bronckhorst menjadi kandidat yang sangat menarik bagi PSSI. Jika terpilih, ia akan menjadi pelatih pertama timnas Indonesia yang pernah menjuarai Liga Top Eropa sekaligus memiliki darah Nusantara. 2 pemain timnas Indonesia U22 yang berkarir di luar negeri, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, dipastikan bergabung dengan timnas di Thailand. Kedua nama tersebut sejatinya sudah masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih Indra Syafri untuk ajang multi-event Asia Tenggara itu. Namun karena masih menjalani kewajiban bersama klub masing-masing, Marcelino dan Ivar baru menyusul rombongan yang telah lebih dulu bertolak ke Thailand pada 28 November 2025. Kepastian bergabungnya 2 pemain abroad tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Soemarji. Ia menyebut sebelum Marcelino dan Ivar tiba, 2 pemain diaspora lainnya yakni Dion Marks dan Mauro Gilstra sudah lebih dulu bergabung dalam pemusatan latihan di Thailand. Pada SEA Games 2025, Timnas Indonesia U23 membawa status juara bertahan setelah meraih medali emas pada edisi 2023 di Kamboja. Target mempertahankan gelar pun kembali dicanangkan untuk turnamen yang digelar di Thailand ini. Di fase grup, Garuda Muda tergabung di grup C bersama Timnas Filipina U22 dan Timnas Myanmar U22. Indonesia akan mengawali perjuangan menghadapi Filipina pada 8 Desember 2025, kemudian meladani Myanmar pada 12 Desember 2025. Dengan komposisi pemain yang kini telah lengkap, Timnas Indonesia U23 diharapkan mampu tampil maksimal dan kembali mengharumkan nama bangsa di ajang SEA Games 2025. Nama Elkan Bagat kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagat di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk Timnas Indonesia U22. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat Timnas Indonesia. Publik pun bertanya-tanya, kemana Elkan sebenarnya? Terakhir kali Elkan Bagat tampil bersama Timnas Indonesia adalah di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Setelah turnamen tersebut, namanya tak lagi muncul di daftar skuad asuhan Shin Tae-yong maupun di era singkat Patrick Kluivert. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Indra Syafri dan tim pelatih. Jika komunikasi antara PSSI dan Bagat berjalan lancar, peluang sang bek untuk comeback tetap terbuka lebar. Apalagi pengalaman dan postur tinggi Bagat bisa menjadi aset penting bagi lini belakang Garuda Muda yang akan berjuang mempertahankan status juara. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, mengaku bahwa batalnya Marcelino Ferdinand gabung dengan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025 ini tak jadi masalah. Pasalnya ini juga demi kebaikan sang pemain ke depannya. Marcelino Ferdinand sejak awal direncanakan bergabung dengan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 yang bakal bergulir di Thailand pada 3-18 Desember 2025. Bahkan sebelumnya Marcelino Ferdinand dikabarkan sudah mendapat izin dari klub asal Slovakia AS Trenčín untuk menambah kekuatan skuad Garuda Muda. Namun terbaru pemain 21 tahun tersebut dipastikan tak bisa bergabung dengan Timnas U22 Indonesia. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut gagal gabung tim Merah Putih tampil di SEA Games 2025 karena mengalami cedera. Terkait kabar Marcelino Ferdinand batal bergabung dengan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 ini tentu saja jadi kabar buruk. Pasalnya, mantan pemain KMSK Deinze tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan tim Merah Putih. Akan tetapi pemain AS Trenčín tersebut justru harus absen membela tim Merah Putih karena cedera hamstring yang dialaminya. Indra Syafri mengaku ia telah berkomunikasi dengan pelatih AS Trenčín terkait Marcelino Ferdinand. Setelah berkomunikasi dengan klub Slovakia tersebut, ia pun memahami kondisi Marcelino Ferdinand. Ia mengaku tim dengan kepelatihan pun sepakat untuk tak memaksakan Marcelino Ferdinand bergabung dengan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Klub raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan tengah memantau